Hi. Hi guys, welcome back with me, Alex Monster. Oh sorry, pakai dinas soalnya di kantor. Jadi gue mau bikin video ini cuman buat nanggepin berita yang beredar tentang Ahong mau fight sama gue di ring tinju. Gue nganggapnya sih, menurut gue Ahong mau bertanding sama gue di ring tinju, gue nganggapnya sih kayak ini Ahong cuman lagi bikin drama buat buang malu nggak sih? Soalnya ya gimana, kalau emang berani kenapa nggak menyatakan iya berani gitu, bukannya cuman ngomong-ngomong di satu dua orang. Kalau memang mau di ring tinju, ya ayo kita di ring tinju. Kalau mau yang lebih adil, ya udah kita gas di ring tinju bulan Januari di ring tinju. Bulan berikutnya kita gas di MMA, di Octagon. Jadi apa ya, jadi fightnya dua-dua jadi seimbang gitu. Lu main di tinju, jadi semua orang bisa ngeliat tuh, oh ya ini memang fighter sejati menurut gua. Tapi kalau lu nggak berani di ring tinju juga, di Octagon juga gua sikat sih, nggak pakai apa-apa, nggak pakai ini. Buat teman-teman One Pride juga, teman-teman pencinta One Pride juga yang bertanya-tanya gue kapan main, gue dalam waktu dekat ini akan turun kembali ke One Pride. Ya gue kembali ke One Pride sebagai debutan, tapi rekor nggak berubah, tetap rekor gue tetap dengan 5 kali kemenangan dan 1 kali kalah dari Andika Mamesa itu. Tapi ya gue kembali sebagai debutan dengan kontrak sebagai seorang debutan. Kalau kalian nanya lawannya siapa, gue belum bisa buka sekarang karena pasti banyak mencekam. Oke, gini aja, untuk lawannya udah pasti gue dapat lawan yang paling diinginkan oleh Andika Mamesa. Benar, lawannya Ahong. Dan fight ini, gue akan buat fight ini menjadi ya anti klimaksnya si teman-teman yang lain. Jadi kalau sampai gue menang dari fight ini, gue yakin Andika Mamesa, Winry 45 ataupun siapapun itu sudah nggak bakalan tertarik lagi untuk fight dengan aku. Karena apa ya? Ya benar kata si Andika Mamesa, Ahong cuman tempat buat ya kita numpang tenar. Buat apa lagi? Champion bukan, fighter yang benar-benar oke juga nggak banget sih, cuman menang gimmick dan apa ya? Ya kayaknya cuman gimmick sama drama-drama yang kayak gitulah, yang teman-teman lihat aja sendiri gitu. Gue jadi lari ke luar topik. Itu intinya lah sih, kalau emang Ahong berani di ring tinju, ayo kita selesaikan di ring tinju dulu di bulan Januari. Habis itu Februarinya kita selesaikan di Octagon MMA. Itu pun kalau Ahong berani, kalau punya nyali. Terserah mau mainnya di tinju di kelas berapa, gue nyesuaiin lah. Kasian juga lu ntar turunin berat badan atau ini kan, jadi gue ikutin berat badan lo. Tapi kalau gue baca komen-komennya kebanyakan orang, ya banyak orang sih bilang kalau di ring tinju lu bakalan KO di ronde ketiga, dan gue yakin itu kayaknya suatu keputusan yang baik buat lo, kayaknya untuk ya berpura-pura tidak takut tapi memberikan alasan-alasan untuk lari dari fight di ring tinju. Itu alasan tepat sih, gue rasa itu cocok sih buat lo, karena
lu juga pasti sadar kalau lu bertanding di ring tinju dengan gua pasti lu hancur, walaupun kita sama-sama debutan di ring tinju profesional. Itu pasti. Seperti kata promotor Haji Wali Koto, di bawah ronde ketiga lu selesai. Gue juga yakin itu. Bukan sombong, tapi gue cuma buat kasih tahu lu bahwa boxing tak segampang yang lu lihat. Boxing tak semudah itu gitu, tak sesimpel itu. Jadi kalau lu bertanding di ring tinju, kemungkinan tanpa gue pukul juga lu mungkin sudah nyerah gitu, TKO tanpa dipukul gitu ya kan. Jadi ya mau apa lagi, emang dasarnya seperti itu. Walaupun sebenarnya suatu kesempatan bagus sih lu ditawarkan untuk dilatih oleh salah satu legend ya, salah satu dulu petinju terbaik Indonesia, Bang Joy Ricardo. Respect banget, gue juga respect banget sama dia. Dia tuh sempat jadi sparring partnernya Chris John ya, terus asisten pelatih sekaligus orang kepercayaannya kayak Christian. Jadi lu kalau dilatih sama dia ya udah pasti bagus juga. Tapi ya gimana kalau pelatihnya bagus, adiknya nggak bagus, nggak berbakat ya, apa mau dikata? Mau dikata ya kan? Pelatihnya oke, petinjunya emang nggak berbakat kok, pukulan ngawur kayak gitu. Oh ya, untuk alasan juga, buat teman-teman tahu juga, di One Pride itu nggak ada tertulis di kontrak bahwa kita tuh nggak boleh bertanding di pertandingan lain. Selagi itu bukan MMA, kita boleh bertanding. Jadi kayak mau bertanding di tinju, di wushu itu nggak apa-apa, selagi itu bukan MMA gitu. Dan kalau alasannya kenapa harus tinju dan kenapa, ya teman-teman harusnya ngerasa nggak sih, MMA, Mixed Martial Arts ini bukan cabang olahraga. Mixed Martial Arts ini kayak satu wadah untuk para martial artist ini, si seniman bela diri ini mengeluarkan itu bakatnya gitu, melampiaskan bakatnya di situ. Jadi kalau kayak dibilang Ahong the king of knockout, One Punch Man ya. Kalau One Punch Man kan artinya pukulan, lalu pukulannya keras. Dianggap ya, kita asumsikan Mixed Martial Arts ini adalah jurusan IPA gitu ya. Terus di IPA ini kan ada matematika, fisika, biologi, ada kimia. Nah, si Ahong nih kuatnya di pukulan. Nah, pukulan kita anggap pukulannya berarti di IPA gitu. Kalau gue sebagai penantang, kalau gue tahu dia pintarnya di fisika gitu, gue nantanginnya di matematika, ya gak fair dong. Gue gak bakalan ngerasa, gue gak bakalan bisa ngelihat betapa hebatnya dia di fisika. Tapi kalau gue tantang dia di fisika, gue bakalan ngelihat betapa hebat dan jagonya dia di fisika. Itu yang terjadi di gue ngelihat Ahong di martial arts katanya keren ya kan, bagus. Mixed martial arts katanya bagus, pukulannya katanya One Punch Man, satu kali pukul KO. Kalau gitu gue tantang ditinju dong, supaya gue mau ngerasain seberapa keras pukulannya dia gitu kan. Gue tantangnya ditinju. Salah di situ. Kalau gue rasa itu nggak ada yang salah, dan rasanya tuh ya fine aja gitu. Mau tandingnya di mana selagi promotornya mau, ya kenapa enggak gitu. Gue lihat ada di YouTube-nya Pak Basuki itu, dia berminat sekali tuh untuk mau, dia ngobrol sama Chris John, dia ngomong berminat sekali untuk pengen ada match itu antara lu dengan gue, Ahong. Ya tinggal sekarang elunya aja, lu berani nggak? Kalau gue jangankan hari ini pagi nih, sore ditantang buat main juga gue siap. Besok oke, siap. Kapan aja gue siap jabanin. Jadi mungkin kayak gitu ya.
Tapi kan ya tergantung orangnya juga sih. Kadang-kadang kan ada banyak orang yang dia nggak berani, tapi kan kalau mau bilang nggak berani kan malu, jadi dia tuh sering berasumsi kayak begini begitu ya, biar buang malu gitu, buat menghindar alasan. Itu sebenarnya manusiawi sih, itu wajar sih. Dan ya itu aja lah. See you next video.